Di video ini kita bakal ngebahas tentang post editing beta fish fotografi, tapi bukan berarti ini cuma bisa dipakai editingnya untuk foto cupang ini bisa diterapkan di editing mana aja, karena ini adalah editing standar sebenarnya. Jadi nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini. Kemudian software yang saya pakai adalah Photoshop CS6. Kemudian nanti kita akan memanfaatkan kamera raw-nya si CS6 untuk editing ini. Oke, langsung aja kita ke menu, ke browse in bridge. Nah, kemudian ini adalah tampilan si bridge-nya. Nanti teman-teman bisa nyari di mana objeknya ditaruhnya. Di sini kah, di situ kah, yaitu teman-teman yang tahu di mana objeknya disimpan yang mau diedit. Kemudian kalau udah ketemu, misalnya kita tadi pakai file DSC 200203. Oke, ini kita udah saya tandain 0203. Oke. Kemudian kalau udah ketemu objek mana yang mau diedit, klik kanan, open in camera raw. Ini adalah user interface-nya si kamera raw itu. Di sini ada kamera raw 9.1.1 itu adalah versinya. Nikon D5200 adalah kamera yang saya pakai. Kemudian di sini ada histogramnya, di sini ada data EXIF, di sini ada menu editingnya. Terus ini ada clipping, ini juga clipping, warning clipping dua-duanya. Kemudian sebelum masuk ke editing, ada beberapa hal yang harus diperhatiin pada saat kita moto cupang. Yaitu pertama adalah soliter. Soliter saran saya cari yang agak lebar, karena kalau soliternya terlalu kecil nanti frame kita juga akan susah. Kalau misalnya si ikannya juga nanti manuvernya lebih terbatas. Contohnya kayak foto ini, karena soliternya agak kecil, dia sekat si soliternya atau akuariumnya itu kelihatan. Kemudian cari soliter atau akuarium yang minimum dari goresan ini loh. Nah, karena ini nanti bakal mengganggu, karena ini bakal ke foto gini. Terus biasain dilap dulu bagian depan soliternya, kacanya. Kalau nggak dilap nanti noda-noda yang di depannya itu bakal kebawa seperti ini. Kemudian kebersihan air juga, kalau mau moto sebaiknya airnya diganti dulu. Pokoknya diganti air yang bersih, karena nanti juga kotoran yang melayang di air juga bakal bisa ke foto. Nah, itu juga bakal ngeganggu juga, bakal bikin lama juga editingnya. Terus biasanya kalau misalnya kita habis ganti air itu akan ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu juga bisa dihilangkan dulu. Tapi beberapa ada fotografer yang emang sengaja tidak dihilangkan sih itu. Tapi kalau saya lebih suka yang polos begini. Kemudian ada maksudnya yang ketiga itu adalah dari jenis ikannya sendiri. Kalau saya lebih menyarankan sih, tapi ini sebenarnya selera ya, kalau jenis ikan. Menurut saya fotografi cupang itu lebih enak dilihat kalau finnya itu lebar atau siripnya itu lebar. Jadi pilih jenis ikan yang punya sirip-sirip lebar kayak dumbo ear, ini half moon, rose tail atau crown tail gitu-gitu. Kemudian warnanya juga cari yang warnanya yang warna-warna cerah, jangan warna-warna gelap. Karena ini nggak pakai background, ini cuma pakai flash. Jadi nanti kalau misalnya kita warnanya gelap, backgroundnya gelap, nanti kurang kontras, jadi kurang enak dipandang. Mungkin itu beberapa tipsnya aja. Kemudian kita langsung masuk ke editingnya. Ini ada menu standarnya, ada zoom, hand tool ya, terus color sample, ini ada crop, ini ada
spot removal dan sebagainya, karena tidak akan menjelaskan ini satu-satu. Oke, kita ke cropping dulu. Sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada apa ya, prosedural bahwa kalau misalnya ini harus cropping dulu atau harus ngatur exposure dulu baru ke kontras baru ke highlight. Itu enggak sih, kalau secara saya pribadi. Nggak tahu, atau apa ya, mungkin ada referensi yang menyarankan untuk harusnya kalau misalnya habis exposure shadownya yang di yang diedit, karena mungkin ada ke apa ya, kayak integrasi itu bahasanya apa ya, keterkaitan. Nah, mungkin ada keterkaitan warna dan sebagainya, saya belum menemukan itu. Jadi ini adalah step by step yang biasa saya lakukan. Biasanya saya crop dulu. Nah, di crop ini juga kita bisa milih rasionya. Ini ada rasionya, ini normal kita bisa atur sendiri, ini custom kita bisa masukin nilainya berapa kali berapa. Cuman saya lebih suka pakai yang 5 kali 7 sama 9 kali 16 rasionya. Oke. Nah, bisa dilihat kan ini kan masih ada noda putih. Ini sebenarnya dari akuariumnya, dari soliternya, di permukaan akuarium bagian depan yang berhadapan langsung dengan lensa. Dia masih kotor karena mungkin saya lupa ngelapnya. Ini hasilnya kotor seperti ini. Kemudian setelah di cropping, kita masuk ke white balance. White balance itu ada 3 cara ngatur presetnya. Entah itu pakai preset yang ada di sini, atau kita langsung masukin nilainya di sini, atau dengan slide gini. Ini karena saya pakai motonya pakai raw, jadi kita bisa atur white balance-nya pas di Photoshop sini. Beda nanti kalau teman-teman ngatur motonya pakai JPEG, nanti cuman ada tiga pilihan doang, custom, as a shot, atau auto. Jadi saya lebih menyarankan biasakan foto pakai raw. Kemudian karena saya moto pakai flash, jadi kita langsung ke preset flash aja. Nah, ini warna di sininya bisa diperhatiin nanti berubah. Misalnya kita geser ke kanan, itu akan terlihat lebih kuning, kalau ke kiri dia akan lebih biru, seperti itu. Tapi biasanya kalau normalnya saya pakai angka 5000 itu sebagai patokan. Jadi kalau misalnya 5000 dilihat udah enak atau terlalu biru seperti ini, kita geser ke kiri atau ke kanan lagi. Jadi menyesuaikan, kita harus kayak apa ya, recalling. Jadi seperti apa objek yang kita foto, warnanya kah waktu kita ngelihat pakai mata kita sendiri tuh seperti apa gitu. Udah diatur white balance-nya. Sebenarnya pakai flash juga bisa, nggak terlalu kuning ya, tapi saya lebih suka sekitar di sini 5200-an. Oke, udah. Terus kita ke exposure, karena ini sedikit terang menurut saya, jadi kita turunin exposure-nya dikit. Oke. Kita ke kontras. Karena ini objek dengan backgroundnya cukup kontras, jadi kalau kita nge-slide efek kontras ini bakal sangat membantu untuk menghilangkan noda-noda yang ada di foto ini. Oke, kita slide ke kanan. Nah, ini dia udah kelihatan, nodanya udah pada menghilang. Oke, 38 cukup. Kemudian highlight itu untuk mengatur pantulan cahaya yang mantul di objeknya. Karena dia terlalu terang menurut saya,
Jadi kalau terlalu terang nanti ada apa ya, semacam ketajaman yang hilang. Jadi jangan sampai terlalu terang atau jangan sampai terlalu gelap. Oke, kiranya segini cukup. Kemudian ada shadownya, kita boosting dikit untuk ngilangin efek gelapnya. Whitenessnya kita geser dikit. Oke. Intinya adalah gimana cara menyeimbangkan nilai-nilai ini agar si objek yang kita edit itu terlihat enak dipandang, seperti itu sih. Kemudian ini ada blacknya, kita bisa boosting ke kiri, jadi untuk menambah kepekatan si background. Nah, bisa dilihat dia langsung, noda-noda yang putih tadi tuh dia langsung hilang. Kemudian ada clarity, di sini ada vibrance dan saturation. Vibrance itu fungsinya untuk apa ya? Misalnya di sini ada warna biru, birunya itu akan jadi biru cerah kah atau biru lebih ke putih gitu loh. Jadi antara mencerahkan atau apa ya, kayak mengkaburkan gitu loh. Beda sama saturation. Kalau saturation itu warna, dia boosting warna, tapi kalau efeknya terlalu banyak dia seperti warnanya tuh lebay gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kuning-kuning banget, kalau merah-merah banget, biru-biru banget. Beda sama vibrance. Dia vibrance itu seperti menegaskan warna. Oke, kita bisa kasih nilainya jangan terlalu. Kalau clarity itu memberikan efek sharp seperti HDR. Saya jarang edit pakai clarity dan ini sih sebenarnya. Kemudian kita bisa ke linear, ke tone curve. Terserah teman-teman mau diedit mau enggak, tapi biasanya ada beberapa editor yang ngeditnya tone curve-nya dulu. Jadi ininya rubah dulu. Karena beberapa referensi yang saya baca, preset ini memberikan efek tajam ke objek. Contohnya seperti ini, jadi lebih gelap ya, tapi saya kurang suka. Oke, teman-teman bisa bereksperimen di sini nanti. Kemudian ini adalah, oh sebentar, ini juga di bawah di sini di parametrik juga di sini ada menu-menunya. Kita bisa tambahkan shadownya atau darknya untuk melihat efeknya apa yang terjadi misalnya. Kemudian like-nya ini sama kayak yang si highlight tadi. Oke. Kemudian ini adalah sharpeningnya, menu sharpeningnya. Tips untuk mengaplikasikan sharpening ke objek itu lebih baik kita zoom ke 100% sampai kita lihat teksturnya. Jadi mount itu adalah besarnya nilai si sharpening diaplikasikan ke si objeknya. Contohnya, jadi nanti kita slide angkanya sampai teksturnya tuh kelihatan. Nah, ini teksturnya udah mulai kelihatan. Kalau misalnya kita teksturnya terlalu banyak kasih nilainya, nanti akan ada efek seperti noise ya di fotonya atau di objek yang kita aplikasikan. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan ada efek seperti noise. Oke, kita slide. Segini cukup. Dari 3 menu ini saya nggak pernah ngotak-ngatik ini karena radius sebenarnya tidak ada nilai pasti untuk radius, tapi di beberapa referensi saya baca itu emang paling ideal emang 1. Kemudian untuk detail itu adalah
ini mempengaruhi kontur, ketajaman konturnya si emote ini. Oke, kita slide. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita aplikasikan semuanya, kelihatan teksturnya jadi lebih tajam. Kita nggak mau foto kita terlihat aneh, jadi segini cukup. Kemudian ada slide masking. Nah, masking ini untuk melihat efek sharpening ini kan diaplikasikan ke semua objeknya, ke semua bagiannya. Nah, si masking ini dia untuk mengecek mana bagian yang di sharp, mana yang tidak, seperti itu. Jadi caranya adalah pencet alternatif di keyboard, kemudian di slide ke kanan. Di sini juga kita bisa ngeliat ternyata masih banyak kotoran ya yang belum di remove. Nah, bagian objek yang putih adalah objek yang mendapatkan efek sharp. Nah, kemudian kalau kita semakin ke kiri, efek sharpnya semakin luas. Sedangkan kalau misalnya kita slide ke kanan, efek sharpnya semakin spesifik di tempat-tempat tertentu aja. Oke. Kemudian kita juga bisa nge-remove si noda-noda. Ini masih ada titik-titik ini, kita bisa nge-remove pakai spot removal. Oh, ternyata saya sudah beberapa meremove. Mungkin ini kecil, tapi kalau misalnya teman-teman mau mencetak foto ini terus ke foto, jadi nanti hasilnya agak aneh sih menurut saya. Jadi mending kita preventif untuk menghapus titik-titik ini. Mana lagi? Oke, ini ada oke. Oke, kita hapus seperti ini. Oke, kita sempurnakan nanti di Photoshopnya. Oke, kalau udah seperti ini, kita balik ke zoom, menu zoom, terus kita klik kanan, fit in page. Nah, kira-kira seperti ini editingnya. Nanti kita sempurnain di Photoshop dengan cara open image. Nah, ini tadi adalah objek yang kita edit. Untuk melihat background kita itu udah bersih dari titik-titik atau noda-noda putih tadi, itu kita bisa ke sini ke layer, terus geser ke tab channel. Ini RGB nya kita hilangin, jadi cuman ada blue aja. Nanti kelihatan mana bagian-bagian yang dirasa masih perlu dipoles. Biasanya saya pakai brush tool di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi memang harus bersih. Kita kecilin. Oke. Sebenarnya kita nggak menghilangkan objek ya, jadi cuman kita ya menghilangkan objek, cuman dalam artian tidak menghilangkan sesuatu yang mengganggu di point of view nya. Kita menghilangkannya itu noda-noda yang berpotensi mengganggu gitu loh. Kemudian bisa kita jangan lupa perhatiin selective colornya di sini. Nanti kalau yang di atas putih, nanti di sini jadi putih semua. Contohnya
seperti ini. Kalau ini kan atasnya putih, kalau misalnya kita brushnya putih ya nanti bakal jadi putih seperti ini. Jadi harus diperhatikan selective colornya. Kemudian udah selesai. Kemudian balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Foto ini mau di entah foto ini mau diapakan, entah mau di posting di Instagram, jadi hanya untuk digital saja, kebutuhan digital, atau mau dicetak. Teman-teman harus convert dulu ke sini caranya, ke convert profile, diedit, menu edit, convert profile, terus ke sRGB. Kalau sRGB itu digunakan untuk gambar ini akan digunakan untuk keperluan digital, jadi hanya digital saja, bukan untuk dicetak. Beda lagi nanti kalau dicetak itu ada kita convertnya ke CMYK, karena kita mau tujuannya mau diposting di Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya, jadi kita ke sRGB. Ini adalah source space nya, jadi di kamera, bawaan dari kamera adalah Adobe RGB, kemudian kita convert ke sRGB. Oke, sudah ke convert, kemudian klik di sini icon buat teks, kita tambahin watermark. Dirubah dulu warnanya. Oke, kita taruh di pojok, nggak usah di tengah-tengah, norak. Kita kontrol A, maaf, kita kontrol A, kita kurangi opacity-nya. Oke. Dengan ini edit cupang sudah selesai. Kita bisa simpan filenya di save. Terus jangan lupa dirubah formatnya. Di sini ada formatnya, nih ke JPEG. Karena saya udah pernah menyimpannya, jadi kita kasih embel-embel namanya, ini save. Terserah teman-teman mau nyimpannya pakai apa, PNG bisa atau TIFF bisa, atau mau misalnya mau diedit lagi nanti simpen di .psd nya atau di Photoshop nya dulu. Karena saya ini udah final, ya udah, jadi kita JPEG save. Ini kasih ke maksimum. Oke, mungkin seperti ini dasarnya. Ini bisa dipakai buat editing apa aja, bukan cuma cupang doang ya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.